Bab 525. Rosalind membangkitkan darah binatang. Dalam sekejap, banyak orang dari klan Grezia yang terbunuh. Inilah kekuatan Master Setengah Trojan. Dengan Master Setengah Trojan, mereka semua akan mati. Mana mungkin aku membiarkanmu berlaku sombong di hadapanku. Razor menatap dengan suram dan langsung maju ke arah Rosalind. Rosalind seperti naif sudah menduga ini akan terjadi. Dia langsung berpindah, membunuh beberapa orang, lalu langsung lari. Tidak mungkin Razor bisa mengejarnya secepat itu. Tapi, Razor itu lebih kuat. Setelah Rosalind membunuh ratusan orang-orangnya, Razor berhasil menyusulnya. Dia menamparkan punggung Rosalind. Rosalind langsung terbang seperti layangan dengan tali yang putus. Dia memuntahkan darah dari mulutnya. Tapi, Rosalind malah tersenyum. Ya, Rosalind tersenyum. Ini membuat Razor agak bingung. Baginya, Rosalind sekarat sudah sekarat. Kenapa dia malah tersenyum? Tapi tidak lama, Razor pun paham. Dia memperhatikan arah melayangnya Rosalind. Tuan yang muda, lari. Razor langsung teriak pada Gaurav. Tapi sayang, dia terlambat. Rosalind tahu kalau dia akan kalah oleh Razor. Karena itu, setelah terkena serangan dan diterbangkan oleh Razor, arah terbangnya persis ke arah Gaurav. Sesaat, Gaurav merasa sangat lega saat melihat Rosalind sedang dihajar. Tapi siapa sangka target Rosalind adalah dia. Tidak peduli sebanyak apapun prajurit klan Grezia yang dibunuh, itu tidak berarti. Klan Grezia bisa terus menarik orang-orang untuk bergabung dengan klan Grezia. Tapi Gaurav itu beda. Gaurav itu putra Zaram. Kalau dia dibunuh, Zaram pasti akan sangat marah. Dalam sekejap, Rosalind muncul di hadapan Gaurav. Rosalind langsung meraih leher Gaurav. Mati kamu. Wajah Rosalind yang anggun terlihat ganas. Selama beberapa tahun terakhir, ketiak Zaram menyiksanya. Gaurav juga ikut menyiksanya. Dia sendiri menyiksanya dengan berbagai cara. Dan, dia juga membunuh banyak orang klan Orkide. Kalau dia bisa membunuh Gaurav sekarang, meski Rosalind mati sekalipun dia tidak akan menyesal. Rosalind, kurang ajar kamu. Razor bergegas ke arahnya, tapi dia sadar kalau sudah terlambat untuk menyelamatkan Gaurav, jadi dia cuma bisa mengancam, Rosalind, kalau kamu membunuhnya, aku akan membunuh anakmu. Bisa dibilang, kelemahan terbesar Rosalind adalah Galvina. Dia bisa tidak peduli pada apapun. Tapi Razor benar-benar membuat Rosalind ragu. Ibu, lakukan saja, kakak ada di sini, dia tidak akan bisa menyentuhku. Galvina berteriak ke arah Rosalind. Paman Razor, selamatkan aku tidak mau mati. Gaurav akhirnya merasakan bahaya kematian dan sangat ketakutan. Rosalind melihat ke arah Galvina dan pria yang berdiri diam itu. Entah kenapa, ketika dia melihat pria itu, mata pria itu jelas terlihat tenang. Tapi Rosalind merasa seperti sedang melihat binatang buas. Itu membuatnya merasa ketakutan. Lalu, dia terpikir dengan darah binatang yang diberikan Devan padanya tadi. Dan kecepatan yang dia tunjukkan saat menyelamatkannya. Dia langsung mengerti. Galvina bisa keluar dari Nixiabat dan Megapus utang iblisnya pasti berkat pria ini. Pria ini mungkin lebih kuat dari yang Rosalind kira. Krak. Dengan suara yang keras, Rosalind langsung mematahkan leher Gaurav. Tidak. Razor langsung meraung. Gaurav adalah keponakannya. Master seperti Gaurav masih bisa diselamatkan kalau cuma dipatahkan lehernya. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat Razor kaget. Karena Rosalind langsung memenggal kepala Gaurav dari lehernya. Lalu, menghancurkan kepala dengan tangannya.
Yang tersisa cuma tubuh tanpa kepala, yang jatuh ke tanah dengan bunyi yang keras. Razor langsung terdiam. Dia gemetar karena marah. "Rosalind, kurang ajar kamu." Razor sangat marah. Razor menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Rosalind, saat aku menangkapmu dan putrimu, aku akan membuat semua murid laki-laki di sini memperkosa kalian." Razor tentu sangat marah. Tapi, Rosalind tidak peduli. Di saat terburuk, dia akan meledakkan diri. Keduanya adalah master setengah Trojan. Razor cuma satu tingkat lebih tinggi dari tingkatnya sekarang. Kalau dia mau meledakkan diri, Razor tidak akan bisa. Hentikannya. Sayang sekali, padahal dia baru saja bertemu anaknya lagi. Tapi dia tidak punya penyesalan. Kalau saatnya tiba, dia meledakkan dirinya dari jarak dekat dan akan membunuh Razor. Ketika Galvina melihat itu, dia tahu kalau Devan harus membantunya. Devan mengangguk. Saat dia mau maju, seketika dia terdiam menatap Rosalind dengan penuh keterkejutan. "Mungkin, aku tidak perlu melakukan apapun," kata Devan. Galvina memandang Devan dengan agak bingung. "Apa ibumu pernah membangkitkan dengan darah binatang sebelumnya?" Devan bertanya pada Galvina. Galvina menggelengkan kepalanya. Devan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, dia akan membangkitkan darah binatang itu." Membangkitkan darah binatang. Galvina memandang Rosalind dengan rasa tidak percaya. Entah kenapa, di klan Orkide hampir mustahil untuk membangkitkan darah binatang. Bukan cuma Rosalind, tapi Galvina sendiri tidak membangkitkan darah binatang. Banyak anggota klan Orkide yang belum membangkitkan darah binatang. Kebanyakan dari orang yang bisa membangkitkan darah binatang tidak punya hubungan darah dengan klan Orkide. Mereka orang luar yang masuk ke klan Orkide. Sekarang, Devan malah mengatakan bahwa Rosalind akan membangkitkan darah binatang. Galvina terkejut. Jangankan Galvina, bahkan Rosalind menganggapnya luar biasa. Dia merasa darah di tubuhnya mendidih. Perasaan ini persis sama dengan kebangkitan dari darah binatang. Tapi, apa mungkin klan Orkide bisa membangkitkan darah binatang? Apa mungkin darah binatang yang diberikan Devan tadi membuatnya membangkitkan darah hewan? Rosalind. Razor bergegas menuju Rosalind. Seperti banteng yang marah. Saat ini, tubuh Rosalind mulai berubah. Tanduk asli di kepalanya jadi lebih panjang dan besar, warnanya jadi merah. Sisik mirip rubi muncul di permukaan kulitnya. Ekor merah menyala muncul dari belakangnya. Rosalind benar-benar membangkitkan darah binatang. Dan itu adalah darah binatang Kirin. Devan sudah menyelamatkan banyak orang dengan darah Kirin. Tapi tidak ada yang mampu membangkitkan darah binatang Kirin. Dia pikir darah binatang Kirin tidak bisa dibangkitkan. Tak disangka, Rosalind benar-benar membangkitkannya. Ini berarti darah binatang Kirin juga bisa dibangkitkan. Saat ini, Rosalind masih terkejut dengan transformasi binatangnya. Dia bahkan tidak sadar serangan dari Razor. Seketika, pedang tingkat Minerva muncul di tangan Razor, menusuk langsung ke jantung Rosalind. "Ibu." Galvina terkejut. Jelek. Bilah pedang itu menancap di jantung Rosalind. "Tidak." Galvina langsung mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Bersambung. Bab 526. Kirin betina yang ganas. Tapi, Rosalind yang tertusuk pedang tidak jatuh. Pedang itu tidak terlihat menembusnya di belakang. Razor sekarang terlihat sangat ketakutan. Dia langsung menarik pedangnya. Ringan. Pedang itu seakan tidak menusuk Rosalind, tapi udara.
Tidak, pedang itu tidak menusuk udara, tapi pedang itu hancur. Dia barusan melihatnya dengan jelas. Senjata tingkat Minerva di genggamannya yang menusuk tubuh Rosalind. Pedang tadi, seketika langsung hancur berkeping-keping. Dengan tubuh biasa, bisa menghancurkan senjata tingkat Minerva. Yang benar saja, tidak cuma Razor yang bingung. Bahkan Rosalind juga ikut bingung. Tapi tak lama, pandangannya ditutupi niat membunuh. Kemudian, dia langsung mencakar Razor. Srek. Razor bahkan tidak sempat bereaksi, dia langsung terpotong jadi beberapa bagian. Inilah kekuatan darah binatang Kirin. Karena itu, setelah tahu kalau Rosalind akan membangkitkan darah binatang Kirin, Devan tidak maju membantu. Karena dia tahu kalau Rosalind membangkitkan darah binatang Kirin. Jangankan Razor yang setengah Trojan tingkat menengah. Bahkan Master setengah Trojan tingkat akhir dan setengah Trojan sempurna juga kemungkinan tidak akan bisa menyakiti Rosalind. Ini persis seperti yang dia pikir. Bahkan senjata tingkat Minerva pun tidak bisa menembus kulit Rosalind. Apalagi, Rosalind dengan santainya mencakar dan membunuh Razor yang pelatihannya lebih tinggi. Tapi ini normal. Biasanya, seburuk apapun darah binatang yang dibangkitkan. Setelah transformasi binatang, keterampilan tempur akan meningkat berkali-kali lipat. Kirin adalah binatang mitos. Setelah transformasi binatang, seharusnya memperluas alam bukan masalah besar. Kekuatan tempur Rosalind sekarang mungkin sudah melampaui tingkat setengah Trojan. Mencapai Trojan semu. Di atas setengah Trojan, ada Trojan semu. Cuma satu langkah dari Trojan yang sesungguhnya. Setelah membunuh Razor, Rosalind tetap lanjut. Setelah transformasi binatang, naluri primitifnya akan terangsang dan emosinya semakin kuat. Saat ini, emosi terbesar di hati Rosalind adalah kebenciannya terhadap klan Grezia. Kemudian, Kirin betina berwarna merah menyala itu langsung membunuh orang-orang klan Grezia. Saat ini, gerakannya sangat cepat. Cuma sosok merah yang terlihat bergerak cepat di antara para prajurit klan Grezia. Satu persatu dikoyak oleh cakar tajam Kirin. Kemanapun Kirin lewat, banyak tangan dan kaki yang putus. Tidak ada satupun tubuh yang utuh. Orang-orang dari 7 sekte besar sudah mundur jauh. Takut ikut terseret. Tapi mereka tidak pergi. Toh mereka masih menunggu besi dewa. Kalau klan Grezia meminta bantuan mereka, mereka pasti akan bantu. Tapi kalau klan Grezia musnah, besi dewa ini akan jadi benda tanpa pemilik. Mereka semua menunggu hasil akhir pertarungan. Klan Grezia punya banyak master yang datang untuk membantu mereka. 10.000, 20.000, 50.000. Bagaimanapun, ini adalah markas besar klan Grezia. Tentu semua master klan Grezia berkumpul di sini. Tapi, saat ini Rosalind sudah menggila. Hampir di setiap detik, puluhan orang dari klan Grezia mati karena cakar Kirin. Darah binatang macam apa ini? Kenapa kuat sekali? Rosalind jelas ada di tahap menengah setengah Trojan. Orang-orang dari 7 sekte besar tercengang. Rosalind membangkitkan darah binatang dan pelatihannya kembali ke kondisi terbaiknya. Dia itu master setengah Trojan tingkat menengah ditambah dengan transformasi Kirin, seharusnya tidak terlalu drastis. Beberapa tetua setengah Trojan yang datang setelahnya tidak bisa bertahan melawan 3 serangannya. Mereka langsung dicincang oleh cakar Kirin. Akhirnya, Zaram datang. Dan dia membawa kekuatan utama klan Grezia. Tetua Agung Slark dari klan Grezia, Trojan semu tingkat awal. Tetua Agung Kungka dari klan Grezia, Trojan semu tingkat awal. Tetua Agung Slardar dari klan Grezia, Trojan semu tingkat menengah.
Grezia. Zaram, ketua klan Grezia, Master Trojan Semu tingkat akhir. Inilah kekuatan klan Grezia saat ini. Beberapa tetua agung, semuanya punya kekuatan setingkat Trojan Semu. Di antara mereka, kekuatan Zaram sudah mencapai tahap akhir dari Trojan Semu. Kekuatan semacam ini cuma dapat dianggap rata-rata di Valvana. Tapi ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Rosalind, seorang master setengah Trojan tingkat menengah. Bahkan meski dia membangkitkan darah binatang. Anakku, Zaram melihat bahwa cuma tingkat badan dengan kepala yang hilang entah kemana, kemarahan yang tak tertandingi langsung terlihat di wajahnya. Putranya benar-benar mati. Bunuh dia, perintah Zaram pada beberapa tetua. Master Trojan Semu dan Master setengah Trojan jelas tidak sepadan. Kecepatan gerakan, kekuatan, dan kecepatan menyerap kekuatan langit bumi mereka sudah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Terlebih, Master Trojan Semu bisa menyimpan kekuatan langit bumi. Mereka sudah mulai mengeluarkan energi dalam tubuh menjadi kekuatan langit dan bumi. Sebelum pertempuran, mereka sudah punya banyak kekuatan langit bumi di tubuh mereka. Dibanding dengan Master Odin dan Master Burison yang cuma bisa menyerap kekuatan langit bumi selama pertempuran, mereka jauh lebih kuat. Aura mengerikan memenuhi udara. Klan Orkide yang tertekan sangat kesulitan bernapas. 80 tahun yang lalu, klan Grezia tidak punya Trojan Semu. Tak disangka, 80 tahun kemudian, banyak Master Trojan Semu yang muncul. Jelas sekali, klan Grezia dapat keuntungan besar setelah mengambil alih klan Orkide. Ditambah dengan pertumbuhan selama bertahun-tahun, kekuatan klan Grezia jadi jauh lebih kuat dibandingkan klan Orkide saat itu. Meski dihadapkan dengan beberapa Master Trojan Semu, Rosalind sama sekali. Dia malah menyerang duluan. Saat ini, dia tidak cuma dipenuhi kemarahan, tapi juga sangat percaya diri. Darah binatang ini membuat merasa sangat percaya diri. Srek. Cakar tajam Rosalind mencengkeram bahu Master Trojan Semu tingkat awal. Tiba-tiba, separuh bahu pria itu terkoyak oleh cakar yang tajam. Sepasang cakar itu sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Semuanya, hati-hati, kekuatan serangan cakarnya benar-benar menakutkan. Master Trojan Semu tingkat awal itu ketakutan setengah mati. Untungnya, cuma bahunya yang ditangkap Rosalind. Kalau tidak, dia bisa mati. Saat Master Trojan Semu lainnya melihat ini, ekspresi mereka mendadak berubah. Karena Rosalind cuma ada di tingkat menengah setengah Trojan saat ini, tapi dia benar-benar bisa melukai Trojan Semu. Transformasi darah binatang ini benar-benar mengerikan. Setelah sadar dengan kekuatan serangan Rosalind yang sangat menakutkan, beberapa Trojan Semu tidak berani meremehkannya. Mereka langsung mengeluarkan senjata dan melawan Rosalind. Senjata mereka melebihi tingkat Minerva. Klang 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 klang. Rosalind langsung menggunakan cakarnya sebagai senjata. Cakar yang keras. Semua orang ketakutan. Tak disangka, bahkan senjata tingkat Minerva pun tidak mampu menembus pertahanan Rosalind. Terlebih, setelah banyak tabrakan dengan cakar Rosalind, senjata tingkat Minerva mereka justru mulai retak. Kalian jebak Rosalind, kita akan membunuh yang lain. Zaram berkata dengan suara yang dalam saat melihat ini. Meski Master Trojan Semu tidak bisa mengalahkan Rosalind dengan cepat, masih cukup mudah untuk menjebak Rosalind. Mereka langsung memutuskan beberapa Master Trojan Semu menjebak Rosalind. Zaram memimpin yang lain untuk membunuh Galvina dan orang-orang klan Orkide. Sedangkan Devan, dia tidak terlalu peduli dengan semua ini sejak awal. Bersambung.